Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMK Negeri 2 Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.4.A.6 tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Pada tugas demonstrasi kontekstual yang saya buat mempunyai tujuan bahwa calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada penerapannya, saya melakukan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, seorang guru harus memenuhi prinsip yang ada pada bagian ini. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Menstabilkan identitas adalah menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaan yang bisa diberikan seorang guru kepada siswa pada tahap ini adalah yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Berikutnya, pada tahapan validasi tindakan yang salah, seorang guru harus berdasarkan pada prinsip yang pertama, setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan dan pertanyaan tidak bernada menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan yang bisa diberikan kepada murid adalah, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukannya melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Yang berikutnya, tahapan menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, seorang guru harus tahu tentang teori kontrol, bahwasanya pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan yang bisa diberikan oleh guru kepada murid adalah, sebagai keluarga atau kelas, apa yang telah kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pada kasus yang pertama, yakni Anggi tidak mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Ibu Yuli sebanyak 5 kali, sehingga tugas-tugasnya menjadi menumpuk. Anggi selama ini merasa tidak nyaman dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bu Yuli, sehingga tindakan yang diambil oleh Anggi adalah tidak masuk atau membolos pada jam bahasa Indonesia. Namun pada pembelajaran lainnya, Anggi tetap rajin. Anggi memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesenangan dan kebebasan. Berikut hasil diskusi Anggi dengan Ibu Guru. Anggi, saya baru dapat laporan dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia kalau Anggi sering tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Apa benar Anggi? Sudah berapa kali Anggi tidak masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia? 5 kali. Luar biasa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan.
yakin, Anggi bisa bercerita alasannya kenapa Anggi tidak masuk pada pembelajarannya bahasa Indonesia. Ya, pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas itu merasa susah, gurunya cerewet, tugasnya banyak Bu. Selain itu ada lagi? Saya ketinggalan tugas dan saya merasa malas untuk mengerjakannya. Tentunya, dan saya tahu Anggi melakukan itu karena ada alasannya. Alasannya adalah karena berada di kelas bahasa Indonesia itu membosankan, banyak tugas, gitu ya. Kemudian, apakah yang dilakukan Anggi itu adalah hal yang baik, Anggi? Enggak. Nah, apakah kemudian juga Anggi melakukan hal ini terhadap pembelajaran lain? Tidak hanya bahasa Indonesia saja. Oke, kalau itu tidak baik, Anggi sudah tahu kalau sering tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, maka apa nak? Tidak naik kelas. Iya, tidak naik kelas atau tugasnya juga menumpuk. Nah, berarti Anggi masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Berarti Anggi melanggar pada keyakinan kelas yang mana, Anggi? Disiplin. Nah, kalau sudah tahu, menurut Anggi ketika tidak melakukan keyakinan kelas itu adalah hal yang baik atau buruk, Anggi? Buruk. Anggi punya rencana nggak untuk mencari solusi agar pembelajaran bahasa Indonesia tidak menjadi beban lagi bagi Anggi? Saya akan mengejar tugasnya dan mengerjakan semuanya, menyusul untuk kepada teman-teman. Kira-kira untuk yang bosannya sudah tidak ingin dilakukan lagi ya, artinya bosan di kelas itu hal yang wajar, termasuk Billy juga kadang-kadang kalau di kelas itu bosan itu juga akhirnya pengen cari kesibukan lain. Jadi kita juga harus tahu bahwa ada keyakinan di kelas yang harus kita latih. Itu Anggi. Ada solusi lain Anggi kira-kira selain itu tadi juga minta tugas ke teman lain gitu ya untuk mengejar ketertinggalannya. Ada lagi Anggi kepada Bu Yuli. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Anggi, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk Bu Yuli supaya Bu Yuli juga memahami kondisi Anggi? Minta maaf sama Bu Yuli karena sering tidak mengikuti pelajarannya. Baik, itu setuju dengan yang dilakukan Anggi. Semoga dari diskusi kita hari ini Anggi menjadi lebih baik, tidak meninggalkan pelajaran bahasa Indonesia dan semakin rajin untuk mengikuti pembelajaran yang lain. Ada hal lain yang bisa disampaikan untuk saya, Anggi? Cukup, Anggi? Cukup ya. Terima kasih, Anggi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sofia Natasha dari kelas 11 Sita Nadia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Yati. Setelah saya berdiskusi, saya merasa lega bisa mengeluarkan unek-unek saya. Tetap semangat Bu Yati untuk bimbing anak-anak SMK Negeri 2 Limisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus yang kedua, Sofi merasa jengkel dan marah kepada si Reva, temannya sekelas. Sofi sering disebut sebagai tukang fitnah oleh teman sekelasnya. Sehingga pada puncaknya si Sofi akhirnya melakukan tindakan penyerangan kepada si Reva di depan kelas dengan cara mengolok-olok Reva dan membentak Reva. Karena dominasi kelas busana ini adalah perempuan yang sebagian besar perempuan, tentu saja kejadian ini menyita perhatian wali kelasnya. Sehingga wali kelas meminta bantuan guru BK untuk memberikan bimbingan kepada si Sofi. Berikut adalah konseling Sofi dengan guru BK sekaligus dengan perasaan Sofi setelah Assalamualaikum Sofi. Waalaikumsalam Bu. Sofi tahu nggak kalau
Ya, tadi dapat laporan dari wali kelas. Kemarin Sofi terlibat adu mulut dengan si Reva. Apa benar Sofi yang terjadi demikian? Ada masalah apa dengan Reva? Bisa Bu, aku dikatain kurang fitnah terus. Aku katain Reva balik lah. Oh begitu, dikatain tukang fitnah. Pastinya dia juga akan mengalami hal yang sama, akan melakukan hal yang sama dengan si Sofi. Kemudian Sofi melakukan apa lagi selain marah kemarin? Selain membentak si Reva di depan kelas, kamu pasti melakukan hal itu ada alasannya. Betul, Sofi? Bisa dikatakan alasan apa yang kemudian mendasari kamu melakukan itu? Saya pengen main masa saya Bu, katain tukang fitnah terus di kelas. Untuk fitnah terus gitu ya. Pastinya kamu juga akan merasa sakit hati gitu. Tapi apakah yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang dibenarkan atau dibolehkan menurut keyakinan kelas kita, Sofi? Bela diri. Bela diri. Menurut keyakinan kelas kita, tapi masih ingat keyakinan kelas kita, tapi masih ingat tadi Sofi telah melanggar keyakinan kelas yang mana, Sofi? Yang saling menghormati. Sofi, mungkin setelah ini Sofi tahu nggak caranya supaya ketika ada perbedaan pendapat Sofi bisa meredam dan tidak melakukan hal yang seperti itu tadi. Apa yang bisa dilakukan Sofi? Iya, Sofi penting menjadi orang yang saling menghormati kepada teman. Sofi, menurut Sofi gimana? Ya, penting itu setuju dan itu mendukung. Berarti kalau seandainya Sofi nanti sudah berhasil menahan emosinya, Sofi nanti berharapnya Sofi menjadi orang yang iya, sekarang bagaimana perasaan Sofi kita berdiskusi? Sofi lumayan lega atau masih ada yang mengganggu Sofi? Nah, berarti sekarang Sofi bisa kembali ke kelas. Jadi kita akhiri kegiatan kita hari ini. Terima kasih Sofi. Sofia, saya dari kelas Bisa Natia. Terima kasih kepada Bu Yati karena setelah saya berdiskusi kepada Bu Yati, saya merasa lega dan sangat puas karena saya tidak disalahkan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Yati atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan semoga bermanfaat paparan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 saya buat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.